Shalom semuanya, jemaat Gereja Mawar Sharon yang luar biasa. Pastinya kabar Anda luar biasa juga pada pagi hari ini, amin. Nggak terasa ya, sudah di penghujung tahun, kita akan menyambut Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir. Wah, oh ada satu, halo. Ya, satu lagi, ada lagi? Tidak ada? Belum ada? Oke, mari kita sama-sama memberikan sambutan yang terbaik dan yang terhangat ya. Untuk rekan kita yang baru pertama kali hadir. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Haleluya. Kami mengundang Bapak Saudara untuk hadir lagi untuk ibadah minggu depan ya. Bersama-sama kami di tempat ini. Oke, bagi saudara-saudari yang belum tertanam di gereja lokal atau belum memiliki komunitas rohani, kami mengundang Anda, ya, mengajak Anda untuk bergabung bersama-sama kami di Connect Group, ya, sel group kami yang bernama Connect Group, di mana kita bisa saling melayani bersama-sama, belajar melayani, ya, dimuridkan, diperlengkapi lebih lagi, dan di segi kita akan mengalami banyak hal bersama-sama Tuhan. Amin. Kalau belum join, ayo segera join ya. Nah, dan mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker selama di area gereja, menjaga jarak, dan juga kalau nanti mau foto bersama tidak diizinkan untuk membuka masker. Boleh foto bersama, tapi jangan lupa masker tetap dipasang. Nah, ini yang kita nantikan ya. Jangan lewatkan, dicatat ya, ibadah perayaan Natal Gereja Mawar Sharon Balikpapan minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 19 Desember 2021 dengan 4 kali ibadah. Ya, jadi ada 4 kali ibadah, jam 8 pagi, jam 11 pagi, jam 14 dan jam 17. Ya, dicatat ada 4 kali ibadah jam 8, 11, 14 sama jam 17. Nah, ini adalah kesempatan untuk merayakan Natal bersama dan ajak keluarga, rekan, saudara untuk beribadah bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Pastor John beberapa waktu yang lalu, minggu depan kita akan melakukan penaburan, mendeklarasikan penaburan untuk pembelian, pelunasan tanah gereja dan juga pembangunan. Oleh karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan penaburan yang terbaik. Dan sebentar lagi kita akan mulai ibadah, mari kita persiapkan diri kita yang terbaik. Kita pastikan ya, saat kita memuji, menyembah Tuhan itu penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Dan nanti ketika mendengarkan firman Tuhan juga fokus ya. Saya percaya kita akan mendapatkan yang terbaik hari ini dari Tuhan. Dan nanti kita juga, ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Ayo mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau kami bisa beribadah pada pagi hari semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memuji menyembah dengan penuh sukacita dan kami mau juga fokus mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ibadah pagi hari ini akan mengubahkan hidup kami, menjadikan kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas,
semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil.
Thank you buat kasih setiamu untuk kehidupan kami. Kami mau selamanya mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu,
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita siapkan hati bagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk satu musim yang telah kami lalui. Kami percaya bahwa Tuhan sampai hari ini terus ada di pihak kami. Selama kami terus mau belajar hidup benar, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit untuk yang dapat diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau masih ingin menyatakan mujizat-Mu sekali lagi dalam kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, penuh dengan kemurahan. Kami serahkan hidup, hati dan pikiran kami, khususnya dalam ibadah hari ini, ibadah minggu kedua. Kami siap menerima perjamuan, yaitu darah dan tubuh Kristus, anggur dan roti yang melambangkan daripada darah dan tubuh Kristus. Dan biar itu sekali meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, kami rindu untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau dan kuasa-Mu sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua jemaat yang antusias, yang siap diberkati oleh Tuhan, pulang jadi berkat bersama dengan saya yang percaya, sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk. Bapak saudara-saudari yang di rumah juga bisa kembali duduk. Shalom semuanya. Halo shalom. Bisa lambaikan tangan orang-orang yang siap diberkati Tuhan, yang di rumah juga, yang di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Yang di gereja bisa melihat ada satu tulisan di depan, the warmest place, tempat yang hangat. Ya, ini bicara tentang kemarin Christmas celebration untuk AUG, Army of God. Anak-anak muda di gereja ini, di mana ada 288 orang-orang muda, 124 diantaranya orang-orang yang baru pertama kali datang di gereja ini. Belum lagi ditambah yang hadir lewat online, lewat Zoom, ada 20 sekian. Total berarti semuanya ada 300 anak muda. Dan siang ini mereka di follow up, harapannya mereka datang untuk bisa mengikuti ibadah, bahkan digembalakan melalui connect group yang ada. Amin. Ya, dan terus doakan supaya anak-anak muda di gereja kita bangkit. Mereka tidak lagi menjadi orang pesimis, tapi mereka orang percaya, berjalan melihat ke depan, ada harapan di dalam Tuhan, sehingga mereka jadi generasi-generasi yang siap membangun bangsa dan negeri ini. Hari ini kita akan bicara satu tema khotbah tentang apa yang tidak buat dia. Ya, artinya apa sih? Ini kalau saya sederhanakan bahasanya begini loh, apa sih yang enggak buat dia? Ya. Apa yang tidak mungkin kita tidak bisa berikan buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Dulu waktu Anda mungkin yang hari ini sudah menikah, dulu waktu pacaran, ya, yang cowok-cowok kan janji manisnya begini sama yang ceweknya. Apa sih yang enggak gua beri buat lu? Kan begitu. Masih ingat dulu waktu pertama kali kita kenal Tuhan? Waktu awal-awal kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan? Wah, kita punya tekad yang bulat, apa sih yang aku gak bisa beri buat Tuhan? Tapi persoalannya hari ini sebagian orang sudah mulai mundur, sebagian orang sudah mulai hitung-hitungan. Sebagian orang melayani lagi bukan dengan kasih, tapi dengan unsur dan motivasi yang lain. Termasuk yang di rumah hari ini yang mengikuti khotbah saya. Mari sama-sama kita perbaiki kembali komitmen dan motivasi kita. Tadi di babak pertama saya bicara tentang melayani harus dengan kasih. Ya, melayani harus dengan apa? Kasih. Kenapa harus melayani dengan kasih? Karena kalau melayani dengan dasar motivasi yang lain, maka tidak tepat sasaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang melayani karena posisi. Ada orang yang melayani karena apa? Pengen dipuji. Ada orang yang melayani pengen apa? Dapat berkat dari Tuhan. Sekalipun semuanya itu bisa kita terima dalam hidup kita. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah kasih adanya. Tadi yang pertama saya bicara tentang melayani dengan kasih itu harus dengan inisiatif sendiri. Tidak boleh karena inisiatif orang lain. Anda ikut Tuhan, Anda melayani Tuhan tidak boleh karena dipaksa didorong sama orang lain. Sekalipun ada orang yang mungkin Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, seolah-olah kayak mendesak kita. Tapi biar mereka bukan lagi alasan utama untuk kita melayani Tuhan. Waktu Yesus membasuh kaki para murid, kaki yang kotor, yang bau, tempat yang menjijikkan. Dia mengambil posisi itu untuk menundukkan dirinya, merendahkan dirinya. Untuk apa? Membersihkan, mencuci, bahkan mengelap dan mengeringkannya dengan sedemikian rupa. Kenapa kok Yesus yang mengambil posisi itu? Mungkin. Ketika ditunggu-tunggu, kok para murid tidak pernah berinisiatif? Kok tidak langsung bergerak? Kok tidak langsung aktif? Hingga Yesus harus mengambil kesempatan dan waktu itu. Sekalipun juga pasti dia mau memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh. Ya kan? Dia basuh kaki para murid.
Artinya apa? Dia mengambil sebuah inisiatif. Ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa yang berinisiatif dulu untuk cari Tuhan? Adam? No. Adam justru lari, bos. Guys, dia pergi. Waktu selesai dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, ditanya sama Tuhan, di manakah engkau Adam? Dia menghindar. Bahkan dia langsung ngomong ini gara-gara Hawa. Lalu Hawa nyalakan berikutnya siapa? Ular. Nah pertanyaannya, ular nyalakan siapa ini? Dari situ saya belajar. Kejatuhan manusia pertama kali itu bukan karena ketidaktaatan, tapi karena mereka menyalahkan Tuhan. Dan Tuhan berinisiatif untuk mengejar Adam, mencari Adam. Di manakah engkau? Wow, itu kasih. Seorang yang punya profesi dokter, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi orang sakit yang harus cari dokter. Tapi Tuhan beda, dia yang cari orang sakit. Itu kasih yang berinisiatif, itu teologi inkarnasi. Tuhan turun tangan, dia mengejar Anda dan saya, dia mencari setiap jiwa yang terhilang. Wow. Dia lakukan semuanya itu karena satu ini, dia mengasihi Anda dan saya. Bahkan sebelum kita percaya kepada dia, dia sudah mengejar kita. Yang kedua, kenapa Yesus membasuh kaki para murid? Belajar apa dari peristiwa itu? Dia menanggalkan semua egonya. Dia menanggalkan semua gengsi dan harga dirinya. Dia seharusnya Tuhan loh, dia guru. Dia seorang patut untuk dihargai, dihormati bahkan. Tapi dia mengambil sikap hati seorang hamba. Dia nggak pakai hitung-hitungan. Ya, dia nggak melihat posisinya. Pokoknya dia ambil kesempatan selama dia bisa melayani, dia akan layani, termasuk para murid. Petrus sempat ngomong apa? Jangan, aku nggak layak untuk dibasuh. Waktu Yesus ngomong mendesak, kalau kamu nggak tak basuh, kamu nanti tidak mendapat bagian yang kusediakan. Weh, Petrus ngomong apa? Ya kalau gitu jangan cuma kaki deh, kepala dan tangan gua sekalian. Lihat itu. Kadang orang itu serakah. Dikasih hati ngerokok, kuping. Ya, ampela. Tapi Yesus melakukan semuanya itu. Tidak ada gengsi, tidak ada ego. Anda kalau melayani Tuhan, jangan dengan ego. Kadang di dalam pelayanan, kita ini disalahpahami. Kadang di dalam pelayanan, kita ini direndahkan. Kadang di dalam pelayanan, kita ini bisa dihakimi. Kita ini melayani di gereja udah gak dibayar, kita ini volunteer, betul? Di tempat ini kita semua memberi yang terbaik buat Tuhan, ujung-ujungnya kita apa? Wah, disalahpahami dan sebagainya. Tapi Yesus memberikan teladan buat kita. Kita harus melepaskan ego, kita melepaskan gengsi. Tadi pagi saya bilang, di gereja kita itu yang melayani parking, itu bukan orang bayaran, itu volunteer, itu jemaat seperti Anda. Dan yang saya kenal sih, dua yang kayak kemarin di ibadah AOG tadi pagi juga ada pelayanan tugas di parking, ngatur kendaraan yang parkir. Itu mereka bos-bos. Mereka pemilik toko, usaha. Dia punya karyawan. Tapi parkirin mobil Anda. Sama ingat kejadian berapa tahun yang lalu, ada yang dimarah-marahin. Gak becus ini dan segala macam. Tapi gak membalas. Yang marah gak tahu kalau itu jemaat. Dia juga seperti kita, sekalian gak dibayar, gak digaji seperti Anda. Mereka melayani. Itu kalau nggak mereka menanggalkan ego, wah bisa dibentak balik gitu. Yesus melakukan semuanya itu, memberikan contoh buat kita. Kalau di gereja Anda cari penghargaan, Anda salah. Kadang di sini kita nggak dihargai, harga diri kita kadang direndahkan. Kalau Anda nggak siap dengan kondisi begitu, jangan melayani Tuhan. Jangan ngangguk-ngangguk, bertobat. Yang ketiga, tadi pagi saya ajarkan kepada setiap jemaat yang pertama, melayani dengan kasih itu adalah pelayanan kita nggak boleh dengan pamrih. Pelayanan kita tidak boleh mengharapkan jasa, timbal balik. Aku melayani gereja, aku dapat ini, aku melayani CG dapat ini. No, begitu. Justru orang yang mencari begitu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dan di ibadah yang kedua, saya akan bicara tentang bagaimana kita jangan jadi orang yang perhitungan dengan Tuhan. Ya nanti sore saya akan bicara tentang jebakan dalam pelayanan. Pelayanan tidak pernah jebak kita. Tapi sering kita yang menjebak diri kita dalam sebuah ministry. Sehingga kita berusaha menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya orang-orang semakin tinggi posisinya, kalau nggak hati-hati dia akan mengkultuskan dirinya. Dia akan mendewakan dirinya. Sembahlah aku, sembahlah aku. Itu salah. Jebakan-jebakan dalam pelayanan harus hati-hati. Jaga hati. Dan di ibadah kedua, kita bicara tentang jangan perhitungan dengan Tuhan, terambil dari Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-57. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57. Hal mengikut Yesus. Apa yang kita belajar supaya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan? Kata hitung-hitungan bukan bicara materi saja, tapi waktu,
pengorbanan, dan lain sebagainya. Ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Aku akan mengikut engkau. Mengikut kemana? Kemana saja engkau apa? Pergi. Bagus gak ini? Bagus. Ini orang setia, ini orang loyal. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ada sebagian kelompok orang yang mengatakan pokoknya kemana Yesus berangkat, kemana Yesus melayani, kemana Yesus pergi, aku ada di sana. Tapi orang ini mungkin belum tahu sebelumnya bahwa mengikut Yesus itu tidaklah mudah. Seringkali diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Bahkan ada satu peristiwa di mana para murid dihardik sama Yesus, ditegur. Sampai kapan aku ini bersama dengan orang atau angkatan yang tidak percaya ini? Wah, kadang kita harus mengalami teguran. Kita harus mengalami didikan. Makanya di peristiwa yang lain ada orang-orang yang gak siap ikut Yesus, akhirnya mengundurkan diri. Sama juga dalam sebuah pelayanan, kadang ada orang yang gak siap. Makanya di gereja ini kalau Anda nggak punya hati seperti seorang anak. Ingat berapa minggu ini kita bicara tentang apa? Disciple, murid. Saya tambahkan satu kali lagi. Jangan berhenti sampai pada posisi murid. Tapi jadilah seorang anak. Selain anak Tuhan, jadilah anak atas sebuah visi yang Tuhan tetapkan atas sebuah pelayanan. Saya mau jadi anak buat Tuhan. Saya mau jadi anak buat Bapa saya di sorga. Saya juga mau jadi anak atas gereja ini. Artinya apa? Saya mau memberi hati untuk terus siap ditegur sama pemimpin. Seorang anak itu mau bersedia untuk dikoreksi, diingatkan, ditegur, diarahkan. Kalau Anda gagal jadi anak, kemungkinan besar Anda akan jadi gagal jadi bapak. Gak ada bapak yang baik kalau dia tidak belajar menjadi anak yang baik. Halo? Pak, belajar jadi anak yang baik hari ini. Tapi aku udah jadi bapak ini gimana Pak? Gak apa-apa, masih ada kesempatan. Jadilah anak Tuhan yang taat, yang patuh. Jadilah anak dalam sebuah pelayanan yang aku ini siap diarahkan, dibimbing. Sekalipun aku udah punya istri, punya anak, yang istri juga gitu, aku udah punya anak, punya suami. Jadilah seorang yang punya hati anak, yang lemah lembut, yang tulus dalam melakukan sesuatu. Tidak boleh ada agenda tersembunyi. Hati kita selalu murni. Ingat anak kecil? Anak kecil biasanya gampang dibohongin. Tenang aja, orang mau bohongin kita, urusannya sama bapak kita. Yang iya cuma sebelah kiri. Mau dibohongin kan? Gak usah khawatir, kalau ada orang yang memanfaatin kita, termasuk pendeta Anda, tenang aja. You punya hidup, Anda punya hidup, itu milik Tuhan. Tuhan itu bapakmu, saya bukan bapak Anda yang sebenarnya. Amin. Bapak kita yang sejati itu di sorga. Gembala agung itu udah dia. Jangan pernah macam-macam untuk memanfaatkan domba-dombanya Tuhan, apalagi anak-anaknya Tuhan. Urusannya sama dia. Ingat ada satu ayat di Alkitab, sampai ada orang menyesatkan daripada anak-anak ini akan kulilitkan, apa itu? Batu kilangan di leher orang itu tak tenggelamkan. Wih, sadis tuh. Artinya apa? Hidupmu dan hidupku itu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah ada satupun orang yang menyalahgunakan kita sebagai anak-anak dan orang pilihannya. Urusannya sama dia. Tidak usah khawatir, saya tidak pernah khawatir. Saya mau dimanfaatkan orang, mau dimanfaatkan pemimpin, jemaat, siapapun. Saya tahu mereka tidak pernah memanfaatkan hidup saya. Tapi kalau ada orang memanfaatkan hidup saya, selama hati saya polos, tulus, tentu juga belajar cerdik. Tapi saya mau hati ini seperti anak. Mau berpaut kepada sang Bapa. Saya tahu Bapak tak pernah tinggal diam, tidak pernah tidur, tidak pernah tutup mata. Dia memperhatikan anak-anaknya ketika ada orang yang ingin menyakiti dan merugikannya. Saya percaya tangan Tuhan akan siap bertindak bagi Anda dan saya. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Hati kita harus seperti anak yang siap, orang Jawa bilang dituturi. Katakan amin. Ya, ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya kan? Dia mulai kasih warning, kasih peringatan. Dia pikir ikut Tuhan itu enak, nyaman, aman. Betul memang aman dalam perlindungannya. Tapi seringkali kita merasa tidak aman karena apa? Keadaan kita seringkali terancam, terintimidasi, terhakimi. Rencana Tuhan seringkali saya katakan bukanlah rancangan yang aman dan ternyaman. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat Anda dan saya. Tuhan kasih warning, kasih peringatan. Serigala masih punya liang. Burung itu mau pergi kemanapun dia masih punya sarang. Tapi anak manusia ini berkata buat dirinya sendiri, buat Yesus. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Gak ada rasa, gak ada waktu untuk istirahat.
Ya kan? Gak ada tempat untuk meletakkan kepala, gak ada tempat untuk kenyamanan. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau kasih tahu pada orang yang berkata kemanapun kau pergi aku akan bersama denganmu. Tuhan mau peringatin begini, nah, gak enak lo ikut aku, gak nyaman lo, gak gampang lo. Tuhan kasih peringatan kepada orang yang berkata tadi, aku akan ikut kemanapun kau pergi. Saya mau kasih peringatan buat Anda, ikut Tuhan itu bukanlah perkara mudah. Bukanlah perkara yang mungkin buat kita, aduh tenang aja semuanya mulus. Lagu apa tuh? Jalan tidak mungkin rata, langit tidak selalu biru. Ya kan? Bahkan ikut Yesus selalu di luar prediksi kita. Baru bertobat ikut Tuhan, mama saya kena polistemia. Baru bertobat ikut Tuhan, pulang gereja baru mulai sungguh-sungguh, motor saya pakai depan rumah, gak sampai 10 menit, bablas, hilang. Wah kalau saya ceritakan banyak bertubi-tubi persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan. Ketika saya lagi awal-awal mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Serigala masih punya liang, burung masih punya sarang. Anak manusia enggak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak nyaman dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tapi percayalah, orang mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah perhitungan. Hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang lain boleh meninggalkanmu, orang lain boleh meninggalkan kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang sudah mengambil pilihan untuk mengikut dia. Sekalipun harus ada ujian, ada tantangan, ada cobaan. Tapi Tuhan berjanji semuanya itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ditantang lagi. Mau tetap ikut gak nih saudara yang di rumah juga? Coba saya mau lihat tangan-tangan yang diangkat yang mau ikut Tuhan apapun juga tantangannya. Halo, angkat tanganmu. Serius? Beneran? Mulai mikir. Ya, bener juga Pak Pendeta ya. Mau ikut Tuhan enggak? Covid hampir mau 2 tahun nih. Ke depan gak tahu apa lagi nih. Kerjaan kemarin ngalami struggle, udah lebih baik. Tapi tahun depan gak tahu ngalamin apa lagi nih. Tapi Tuhan menantang mereka, ikutlah aku. Izinkan saya menantang Anda sekali lagi yang sudah terima Tuhan, yang sudah dibaptis, bahkan yang sudah melayani. Anda masih mau tetap ikut Tuhan enggak tahun depan? Anda masih tetap bersama dengan gerbong itu enggak? Sekalipun hal-hal dalam pelayanan, dalam kerohanian banyak orang mengecewakanmu hari ini. Tuhan mau tantang Anda lagi. Masih mau ikut Tuhan enggak? Apa itu? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Apa? Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pemain keyboardnya bingung karena dia belum lahir waktu lagu itu diciptakan. Lagu zaman piro, tahun berapa ini? Saya tepuk tangan buat Frans. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu. Untuk kemana? Menguburkan Bapakku. Ada yang salah kalau orang minta izin ketika keluarganya sedang berduka atau keluarganya dipanggil Tuhan untuk menguburkan baru nanti ikut Tuhan. Tapi kadang ikut Tuhan, bahkan sering ikut Tuhan itu harus diperhadapkan dengan sebuah pilihan bahwa ada yang lebih penting dibanding apa yang kau anggap penting. 2005 bulan Februari, 1 tahun waktu awal saya pelayanan jadi hamba Tuhan, mama saya dipanggil Tuhan. Dan di dalam bulan yang sama, sejak waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya sudah terlanjur menggelar sebuah KKR di sana, di Tulung Agung. Pembicaranya bukan saya, tapi panitia dan tuan rumahnya saya. Saya bentuk panitia, hari itu semuanya sudah siap. Tempatnya, gedungnya dan sebagainya, pelayan Tuhan. Saya berharap mama saya mungkin kalau memang Tuhan izinkan dipanggil, Mbok setelah nanti KKR. Tapi ternyata bertepatan dengan KKR yang diadakan hari itu di kota Tulung Agung. 1 tahun waktu awal saya ikut Tuhan dan menyerahkan hidup sebagai full timer hamba Tuhan. Saya 2 bersaudara, Bapak Ibu pernah dengar 6 tahun papa saya
Sejak saya umur 6 tahun papa sudah nggak ada. Kami tinggal bertiga. Saya, mama, dan adik. Hari itu KKR harus tetap jalan, nggak mungkin. Flyer udah disebar di mana-mana. Mama saya di Adusada, Surabaya, meninggal dunia. Dan harus dibawa ke tempat persemayaman yang di Surabaya tahu yang namanya Adi Jasa, di Jalan Demak. Saya minta izin yang pertama sama adik, bisa kamu jaga jenazah mama. Saya tak selesaikan pelayanan dulu ke Tulungagung. Selesai nanti aku balik, kita atur waktu pemakamannya. Kedua, saya minta sama keluarganya mama, mohon izin untuk saya menyelesaikan dulu yang satu ini. Jangan sembarangan ya, nggak semua bisa mengikuti jejak saya, nanti Anda jadi masalah dengan keluargamu. Ngerti ya? Aku tak ngikut jejak Pak John Lira. Ada keluarga sakit berduka, tak tinggalin dulu, nanti aku balik. Nanti malah Anda jadi batu sandungan. Ngerti ya? Nggak semua harus ngikuti jejak saya. Saya komunikasikan semuanya dengan keluarga, dan keluarga saya bilang, go, berangkat. Kamu yang jaga jenazah mama. Nanti selesai KKR, kamu balik, baru kita atur pemakamannya. Waduh, cuma di Tulungagung nggak ada yang tahu Pak Bu. Nggak banyak tahu, pemimpin sudah tahu, mama saya nggak ada. Full timer sebagian tahu, ya semua mungkin sudah tahu. Tapi jemaat banyak tahu, nggak banyak tahu. Di ibadah, waktu pujian penyembahan, saya tetap seperti apa adanya, saya tetap semangat, antusias. Tapi di kepala nggak bisa dipungkiri, mamaku nggak ada hari itu. Kadang ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, jangan perhitungan dengan Tuhan. Nggak ada yang amin. Pak, aku kayaknya nggak sanggup deh Pak kalau kayak gitu. Wah, saya harus tetap jadi berkat, saya harus tetap jadi garam di sana. Sampai akhirnya saya selesaikan KKR malam itu. Besoknya pagi-pagi saya turun ke Surabaya. Ibadah penghiburan dan sebagainya. Baru beberapa jemaat tahu, loh Pak kok nggak ngomong kemarin kalau mama bapak nggak ada. Telepon satu persatu, loh Pak, kok tetap paksakan di situ, enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Kita kemarin enggak lihat loh, enggak nyangka loh, ternyata Bapak kemarin waktu pujian tetap lompat-lompat, memuji tetap angkat tangan. Kita enggak lihat ekspresi kesedihan di sana. Saya enggak buat-buat hari itu, karena saya tahu mama saya sudah bersama dengan Bapak saya di surga. Mama saya sudah merenang dari semua penderitaan di dunia ini. Saya tahu perpisahanku dengan mamaku sifatnya sementara, ada waktunya ku berjumpa lagi dengan dia. Makanya Paulus ingatkan bersukacita sekalipun dalam rasa duka. Ya kan? Kita tidak boleh berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Kalau ngomong kehilangan, saya kehilangan. Tapi kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Kadang kita harus diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi orang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya. Orang itu hidupnya tidak akan pernah biasa-biasa. Hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Anda siap diperhadapkan dengan itu? Halo? Amin. Ya. Ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Beneran nih kamu menguburkan bapaknya, jangan-jangan cuma pura-pura. Jangan-jangan cuma alasan saja. Artinya apa? Poin ini Tuhan menguji hati. Dia melihat motivasi. Waktu diajak ikut aku, ikutlah aku. Dia bilang, aku tak menguburkan bapakku dulu ya. Ini masih ambigu, ini beneran bapaknya nggak ada atau memang dia pura-pura. Dia cari alasan aja. Atau dia mungkin berkata, nanti kalau udah bapakku meninggal baru aku ikut Tuhan. Kadang orang itu masih suka menunda untuk memberikan hidupnya buat Tuhan. Bahkan waktunya buat Tuhan. Jangan ditunda. Semakin Anda menunda, semakin Anda kehilangan kesempatan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Kemarin siang saya ketemu dengan satu pasang suami istri jemaat yang selama ini didoakan sama pemimpin-pemimpin di atasnya. Untuk menyerahkan dirinya untuk jadi lebih sungguh-sungguh lah. Ya dia sudah sungguh-sungguh sih. Tapi selama ini di CG ada satu kebutuhan pemimpin-pemimpin di sana. Bertahun-tahun diharapkan, didoakan, ya belum bersedia. Ya karena banyak faktor kerjaan, anak dan sebagainya. Sampai kemarin lusa siang saya bicara dengan pasangan ini. Mereka ini lagi dibawa nanjak dalam kerjaan, dalam bisnis. Ya mungkin jemaatnya lagi nonton ini ya, enggak apa-apa ya. Jadi berkat buat jemaat. Saya mau bilang buat Anda, waktu Petrus dipanggil Tuhan itu bukan lagi dalam keadaan terpuruk. Waktu Petrus diajak Tuhan jadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu bukan lagi dalam keadaan babak belur. Awalnya dia lagi tangkap ikan semalaman gak dapat. Tapi ketika Yesus hadir, apa yang terjadi? Dia bertolak ke tempat yang jauh, tiba-tiba dia pulang membawa tangkapan ikan yang begitu hebat. Jalannya sampai koyak, tangkapan ikan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi hari itu? Petrus tidak tinggal ngitungin ikannya. Yesus tidak terlena dengan tangkapan ikan yang begitu banyak, yang sebelumnya dia nggak dapat apa-apa. Tapi hari itu dia taruh ikan, dia taruh jala.
Apa yang terjadi? Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Yang sebelumnya seorang nelayan penjala ikan. Diubah Tuhan, diajak Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saya bilang sama pasangan ini, kamu bisnisnya lagi luar biasa loh. Kalau kamu bilang nanti aja setelah ini, setelah itu selesai. Istri saya dengan suara yang lantang dan tegas. Semua gak ada habisnya. Kalau kita berkata nanti aja deh setelah ini, nanti aja deh setelah itu. Sampai kapan kita berkata nanti? Bukankah nanti itu selalu berkelanjutan, nanti yang berikutnya. Dari ayat ini kita belajar, jangan menunda. Ketika Tuhan panggil Anda untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, berikan dirimu. Tapi Pak, orang umur kayak saya ini bisa jadi apa? Berapapun umurmu, saya percaya setiap kita punya kesempatan, dimanapun kalau kita mau, kita akan jadi berkat di sana. Tadi ibadah pertama ada ketemu anak muda, aku mau jadi pendoa deh kok. Enggak apa-apa. Pendoa syafaat, doakan jiwa-jiwa, doakan pemimpin, doakan gereja. Doa pun itu sebuah pelayanan. Ya kan? Nanti selesai ibadah, Anda akan ditantang, ditunggu sama orang-orang di sana. Tuhan sudah menanti Anda. Orang-orang yang masih tiap minggu suka lipat tangan, angkat kaki begitu silang, gak ngapa-ngapain jadi penonton doang. Ini waktunya berikan hidupmu buat Tuhan. Tuhan gak nuntut apa-apa kok. Tuhan gak cari orang yang mampu. Hanya orang yang mampu, mau. Dari kemauanmu, Tuhan akan mampukan. Halo? Entah di CG, dimanapun. Singkat cerita setelah istri saya ngomong, kalau kamu nanti nunggu-nunggu terus nanti gak ada akan selesainya. Mereka tertunduk sebentar, lihat-lihatan suami istri. Lalu mereka bertanya, apa yang kami bisa lakukan buat gereja ini? Di mana nanti Koko sama Cece pilih, saya siap melayani. Ya kan? Dulu kita ini gak punya anak, nanti aja kalau udah punya anak. Lalu tiba-tiba lahir anak, nanti aja kalau udah besar. Kalau udah besar muncul satu lagi. Nanti aja kalau udah gede lagi. Belum gede, muncul satu lagi. Terus sampai kapan? Satu lusin. Gak ada habisnya. Tapi selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih beri kesempatan buat kita, ambillah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada amin? Singkat cerita akhirnya mereka bilang, udah Koko yang pilihin sama Cece. Saya bilang, bantu CG. CG-mu lagi mau melahirkan, butuh pemimpin. Kami siap. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Bulan ini mau bulan depan, kami siap jadi pemimpin di dalam CG untuk melayani Tuhan. Udah tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergi dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Wih, ini orang kalau salah paham sama Tuhan ya. Ini sadis loh. Kok bisa sih orang berduka? Kok kayak Tuhan itu gak mau ngerti kondisi seseorang gitu loh. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergi dan beritakanlah apa? Kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan memberikan sebuah peringatan tegas kepada orang ini. Bahwa ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang kau anggap penting. Ternyata apa yang kita anggap penting, ada yang lebih penting, yang lebih menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Waktu yang sudah singkat, jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Tuhan bukan tidak peduli dengan kerjaanmu. Tuhan bukan tidak peduli dengan keluargamu. Ada satu orang begini, kalau aku pelayanan di gereja, terus gimana karyawanku yang di pabrik, yang di toko? Kalau aku cuma hidupku dengan pelayanan, terus mereka makan apa kalau mereka nggak gajian? Duh, siapa yang suruh habiskan waktu Anda untuk pelayanan? Gereja ini tidak pernah nuntut Anda waktumu dihabiskan untuk pelayanan kok. Kita selalu mengajarkan balance. Waktu dengan keluarga, anak-anak, dengan pasangan. Waktu juga dengan karyawan, memang waktunya kerja ya kerja. Tapi kadang porsi kita masih timpang. Lebih banyak hal yang di luar dibanding dengan apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Sekalipun orang bicara pekerjaan juga pelayanan kita. Betul. Tapi saya percaya hari dengan kegerakan yang begitu hebat. Anda percaya tadi malam, luar biasa kita tidak pernah sangka. 288 tambah 20, 300 orang pendoanya cuma berapa? Untung saya nggak lakukan altar call. Saya tantang mereka, siapa mau terima Tuhan? 80% mereka angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya dipulihkan? Siapa yang mau lepaskan pengampunan buat orang tua? Kalian yang kepahitan, kecewa. Mereka dijamah, mereka dilawat, nangis. 124 orang baru datang di gereja kita, anak-anak muda. Sama sekali belum pernah ke gereja kita. Siapa yang bisa melayani mereka? Saya sendirian gak mampu Pak. Full timer, pendoa yang ada gak mampu Bu. Itu harta yang sebenarnya itu siapa? Setiap jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan. Yang sebentar siang saya imani mereka semuanya hadir di tempat ini.
Kalau Anda cuma senang dilayani, Anda tidak pernah melayani, gimana mentalmu bisa berubah, Bu? Bu, Pak. Naik tingkat dong. Yesus aja bilang sama kita, aku datang ke muka bumi bukan untuk dilayani, aku datang di muka bumi untuk melayani. Gak malu kah? Sudah banyak contoh di mana Yesus melayani para murid, melayani setiap orang yang sakit, yang kerasukan setan. Anda gak malu kah? Mau sampai kapan Anda jadi bayi dan kanak-kanak rohani terus? Tumbuh dong, dewasa dong. Sekalipun pelayanan bukan jaminan kita lebih rohani, bukan. Tapi melayani mengajarkan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Mau Anda bos, mau direktur, komisaris, mau manajer. Di tempat ini kita belajar, kita ini semua cuma hamba. Di tempat ini kita mengingatkan diri, kita ini bukan siapa-siapa. Waktu yang tadi saya bilang bos-bos parkirin mobil Anda, parkirin motor, gak dibayar begitu. Bayangin kalau anak buah mereka datang di gereja, Pak, bos, ngapain begitu? Sampingan kah? Dipikir bos-bos mereka lagi kurang duit, kurang penghasilan sampai parkirin kendaraan di gereja. Mereka sedang mengingatkan diri mereka, aku ini cuma hamba, sekalipun di kantor, di toko, aku ini pimpinan. Mereka hormat. Kadang di sini kita harus diinjak-injak, dimarah-marahin. Minggu lalu saya pelayanan di gereja lain, pelayanan yang keempat. Pelayanan 3 di sini kan, 3 kali ibadah. Lalu yang satu pelayanan 1 gereja, melayani Natal. Saya dengan full timer Kobunji. Gara-gara parkir, salah tempat. Ya saya pikir udah benar, karena awalnya disuruh di situ, setelah parkir disalahin. Diusir, sana. Saya jas-jasan loh, pemberitanya mau khotbah loh, pembicara loh. Diusir-usir, sana, salah. Ya udah Bun, kamu parkirin, ya aku turun dulu deh. Saya turun. Kan biasa, kalau di Mawar Saron, tamu pembicara itu dilayani. Udah disiapkan penyambutnya. Dilayani deh pokoknya. Itu standar kita. Kita hargai setiap pembicara. Mereka orang diutus sama Tuhan untuk melayani. Kita juga berhak untuk melayani. Saya turun dari mobil, Kobunji parkir, gak ada yang jemput Pak. Saya jalan kelelaran ke Ong Bambung. Anda tahu kayak orang gelan, kok enggak ada. Saya tolak sendiri. Datang. Di depan pintu ada tempat wastafel kayak kita gitu cucian. Pak, cuci. Duh aku ini gembala jemaatku 1000 loh. Sombong. Tapi dari situ Roh Kudus kayak menggelitik di hati saya. Mau marah. Enggak sih Tuhan, mau marah. Ya dikit sih. Katanya mau jadi hamba. Gak ada pelayanan kayak di Mawar Saron Pak. Wah semuanya. Saya dididik Tuhan sekali lagi di akhir tahun. Minggu lalu barusan. Makanya saya bisa ngomong buat Anda. Kalau Anda gak siap jadi hamba, jangan ikut Tuhan. Karena waktu kita ikut Tuhan, kita harus belajar merendahkan hati kita. Apalagi ketika Anda makin diberkati, waktu makin dipromosikan, harus makin humble. Bu, sekalipun suami Anda orang hebat, jangan suka marah-marah di bandara. Ngaku-ngaku apalagi kalau suami Anda punya pangkat. Nanti ujungnya Anda juga minta maaf di sana. Halo. Anda tahu anak saya 2, yang jemaat lama. Setiap event, entah KKR atau Natal. Anda pernah lihat anak saya sering duduk di depan? Gak ada yang tahu kan, anak saya berbaru di jemaat, bahkan beberapa kali di belakang. Dia tidak pernah teriak-teriak, aku anaknya Pak John Lee, anaknya gembala. Sejak dini saya ajarkan, kamu tetap anak hamba Tuhan, kamu juga hamba. Jangan gara-gara papamu gembala, terus kamu mau pelayanan drummer, terus gak lewat MSJ 1 dan 2, gak bisa. Sama, lewati tahapannya. Saya didik anak saya, kita ini semua hamba. Gak boleh sok-sokan, puji Tuhan. Anak saya hari ini sebagian udah lepas dari kota Balikpapan, tetap harus ingat, kamu hamba, gak boleh gaya-gayaan. Ya kan? Datang, gak pernah. Bahkan selalu bilang, Pak aku di belakang aja sama teman-temanku. Saya harap Anda jadi orang tua yang sama, mendidik anak-anak kita supaya Anda angkuh dan tinggi hati. Sekarang papanya bos, papanya orang terpandang, hati-hati. Anak Anda kalau nggak dididik mulai dini, ke depan, waduh, jadi masalah nanti di masyarakat. Orang Kristen harus mendidik anaknya dengan takut akan Tuhan dan tahu menempatkan diri dimanapun mereka berada. Saya pernah dengar ada satu anak marahin guru kok, Bu, Pak, kan kalian dibayar sama papa, sama mama. Aku nggak harus patuh sama kalian. Aduh, papa mamanya Kristen loh ini, marah-marah di sekolah. Kan bu guru papaku yang bayar, Pak Guru kan betapa sakitnya tuh Pak dan Ibu Guru. Saya nggak bisa nyalahkan juga orang tuanya, saya nggak tahu bagaimana cara mendidik. Tapi kalau Ani jadi seperti ini, jangan-jangan dia kurang didikan mungkin.
Nilai itu penting untuk ditanamkan di anak-anak kita, bahkan sejak dini. Ada amin? Semangat? Yang belum menikah bingung, ngomong apa Pak Pendeta itu? Jangankan anak jude belum ada kok. Tetaplah semangat single yang jomblo. Amin? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu. Dengan siapa? Dengan keluarga. Ada orang berikutnya. Yang berkata apa? Ya udah aku nanti ikut Tuhan, aku melayani deh. Tapi aku tak ngomong dulu sama keluarga, aku tak pamitan dulu. Apa salahnya pamitan dengan keluarga? Masa nggak boleh? Kan minimal keluarga tahu kek dan sebagainya. Tapi apa kata Tuhan di ayat 62? Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan apa? Kadang kita ini yang mengaku mencintai keluarga, lebih mengutamakan keluarga di atas kepentingan Tuhan. Betul, kalau ngomong urut dan prioritasnya, Tuhan nomor 1, 2 keluarga, pekerjaan atau pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Tapi kadang posisi keluarga nomor 2 itu sudah mulai menggantikan posisi Tuhan. Ini pun bahaya. Anda harus jujur makanya sama Tuhan. Kadang keluarga dijadikan alasan untuk Anda tidak mengikut dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak ngomong bahwa keluarga harus dikorbankan demi kepentingan pekerjaan Tuhan, loh, tidak begitu. Tapi kadang ada orang yang merasa dihambat oleh karena keluarganya. Anda belum berjuang, Anda belum berdoa, Anda belum minta pertolongan Tuhan. Ada orang yang hari mungkin ke gereja dihalangi, ada orang mau melayani karena dihadang sama orang tua. Ya bisa jadi mungkin kau belum menjadi berkat di sana. Tapi bukan berarti dengan itu Anda berhenti. Ya udah aku nggak bisa pelayanan Pak, Bu, C. Aku tidak bisa memberikan apa-apa buat Tuhan, karena sama keluarga tidak boleh. Kemarin selama masa COVID itu ujian buat kita. Ada orang-orang dilarang sama keluarganya untuk ibadah onsite. Saya nggak ngajarin Anda untuk tidak hormat dan tidak patuh dengan nasihat orang tua atau keluarga. Tapi ada orang-orang yang nggak minta mengerang sungguh-sungguh dengan maksimal untuk dibukakan kesempatan supaya aku itu semakin dekat dengan Tuhan. Anda di rumah pun yang kemarin dihalangi sama keluarga, ternyata juga sebagian besar tidak mengikuti ibadah dengan benar. Jadi sebetulnya hati kita ini Tuhan yang paling tahu. Alasan-alasan apa yang seringkali kita tonjolkan, bahkan keluarga seringkali kita munculkan sebagai alasan. Kita tidak bisa memberi yang lebih kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Makanya hari ini saya minta semuanya jujur sama Tuhan. Tuhan sayang dengan keluarga, tapi Tuhan juga ingin kita lebih mengasihi Tuhan di atas keluarga kita. Halo, amin. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Termasuk yang single ke depan kalau sudah nanti ketemu jodoh. Saya mau tantang Anda. Apakah Anda masih seberapi-api hari ini ketika Anda menemukan pasangan hidupmu? Atau Anda mulai kendor? Semuanya Tuhan uji. Apapun dia bisa pakai untuk melihat kemurnian hati kita. Tidak ada lagi waktu nyantai. Setiap kita, mari memberi yang terbaik buat Tuhan kita. 3, supaya bagaimana kita tidak perhitungan dengan Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan. 1, ada konsekuensi bagi setiap orang yang mau ikut Tuhan. Yang pertama, ada konsekuensi bagi setiap orang yang mau ikut Tuhan. Makanya Tuhan bilang tadi, serigala punya liang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Kalau Tuhan ajak kita untuk ikut Dia, ada konsekuensi. Kalau enggak kita dikucilkan sama teman, ada orang yang enggak suka menganggap kita terlalu fanatik, dan lain sebagainya. Selalu ada orang-orang yang coba menggosok-gosok, bahkan menggoreng-goreng kita. Untuk gimana supaya hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi pilihan di tangan Anda dan saya. Hanya orang punya prinsip dan komitmen. Orang itu tidak pernah digoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun. Amin. Ikut Tuhan tidak gampang. Kadang ada orang yang karena statusnya Kristen, akhirnya tidak bisa masuk dalam posisi tertentu di kerjaannya. Pilihan di tanganmu. Anda mau korbankan imanmu supaya Anda dapat posisi, atau sebaliknya. Anda tetap mempertahankan iman karena posisimu dan statusmu tetap sebagai anak raja, anak Allah. Ada waktunya kau akan dibukakan jalan di tempat yang berikutnya. Halo. Ada konsekuensi. Yang kedua, jangan tunggu masalahmu selesai baru melayani Tuhan. Jangan tunggu masalahmu selesai baru melayani Tuhan. Percayalah, dalam situasi masalah kalau engkau mau berdoa dan berharap kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya tentu memang kalau ada hal yang memang perlu dibenahi, diatur, silakan. Tapi jangan terlalu berlarut-larut di sana. Ada waktunya Anda harus melangkah dengan iman. Sebab kalau enggak, kesedihan pun bisa menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan.
Ingat minggu lalu saya bilang tentang Nehemia? Jangan jadikan kesulitan dan kenyamanan sebagai penghambat untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nyaman membuat kita juga terhambat kalau nggak hati-hati. Kesulitan juga menjadi penghambat kalau kita nggak hati-hati. Keduanya harus kita waspadai. Ngerti maksud saya? Duh, ngerti apa enggak ini? Amin. Jangan tunggu masalahmu selesai. Udah nanti itu. Kata nanti itu kalau nggak kita waspadai. Justru nanti itu yang menghalangi kita. Untuk seharusnya kita ada di sana. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib di dalam masalahmu. Ya, sebelum mengambil keputusan, rembuk musyawarah dengan pemimpinmu. Gimana ini? Apakah tetap aku harus tata dulu kah keluargaku? Apalagi kalau masalah rumah tangga, tata dulu di sana. Kalau memang belum siap. Tapi ambil waktu deadline tertentu. Sampai sekian, aku kembali akan bersama-sama untuk berjuang di dalam kegerakan ini. Ada men? Ya. Dan saya percaya dari masalah itu juga pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud Tuhan di sana. Yang ketiga, yang terakhir, ikut Tuhan berarti siap berkorban. Yang gak siap berkorban, berarti orang gak siap ikut Tuhan. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, selalu ada pengorbanan. Entah itu korban perasaan kayak, ego yang harus kita korbankan, harga diri yang harus kita korbankan, materi yang kita korbankan, waktu yang kita korbankan. Orang yang siap ikut Tuhan, harus juga siap berkorban. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yesus tidak pernah hitung-hitungan buat kita. Natal mengingatkan kita, dia yang berinisiatif menghampiri kita. Mari hampiri Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Saya terinspirasi dengan satu pelayan Tuhan di gereja Mawar Saron, di Departemen Praise and Worship. Dia seorang pemain gitar. Tidak banyak jemaat yang tahu kalau beliau ini ternyata keadaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi karena beliau ini mau ya berusaha tetap mendorong dirinya untuk melayani Tuhan. Beliau hari tergabung di dalam pelayanan Praise and Worship sebagai pemain gitar. Dan kalau Anda lihat di YouTube-nya, di tayangannya, Anda mungkin tidak nyangka. Baru tahu ternyata beliau seperti itu. Ya, namanya Bapak Randi Marciano. Kalau Anda lihat marganya Marciano, kasih tepuk tangan dulu. Kalau lihat marganya belakang itu Marciano, belum tentu dari Itali. Ya. Atau dari mana nanti kita akan tanya. Kita lihat dulu tayangannya sebentar. Silakan multimedia. Dari pulau dan benua terdengar seru. Inesensi daya kami muliakan namamu Tuhan. Inilah Bapak Randi Marciano. Haleluya. Shalom Pak Randi, kita ketemu lagi. Kenapa kok beliau dituntun? Karena beliau tidak bisa melihat sejak kecil. Jadi mengalami kebutaan. Tapi Pak Randi ini tidak pernah menyerah untuk terus melayani Tuhan dan menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Gitu ya Pak Randi? Pak Randi, boleh saya tahu Pak Randi aktivitas sehari-harinya apa? Saya ngajar di SLB, Pak. Guru. Sebagai seorang guru Iya. di SLB Negeri. SLB, Sekolah Luar biasa. Luar Biasa, di Balikpapan. Iya. Pak Randi betul, dari kecil memang Pak Randi tidak bisa melihat sama sekali. Iya, dari kecil, Pak. Oke, Pak Randi pernah nggak kecewa sama Tuhan kok sampai diizinkan begitu? Kalau ngomong kecewa, pernah, Pak. Hmm. Tapi sering mendengarkan firman Tuhan, jadi lama-lama ngerti bahwa ada kehendak Tuhan yang lebih baik. Ada kehendak Tuhan yang lebih. Dan saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik adanya. Amin. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang membuat Pak Randi sudah lama di Mawar Saron? Baru sih Pak hitungannya Pak. Baru? Iya.
Dan sejak kapan melayani di Mawar Saron? Sejak awal 2021. Awal 2021, berarti hampir 1 tahun ya, mau 1 tahun mungkin ya, belum Iya. 1 tahun ya. Apa yang mendorong Pak Randi kok ingin melayani Tuhan di departemen musik ini sebagai pemain musik? Awalnya itu karena saya tuh rindu mau memberikan sesuatu buat Tuhan. Saya bilang kan, Tuhan aku ini mengasihimu, mau kasih apa ya? Aku tuh cuma bisa main gitar loh Tuhan, saya bilang kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, bilang dalam hati saya, ya nggak apa-apa, kasih aja buat Tuhan apa yang kamu punya gitu. Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti MSJ 1, MSJ 2, dan juga Servolution audisi. Awalnya saya ragu, gimana ya nanti teman-teman di GMS nih dengan kondisi saya merepotkan kah, nyusahin nggak ya di sana nanti. Tapi Tuhan meneguhkan terus, udah nggak apa-apa kalau memang kamu mau kasih buat Tuhan ya nggak usah lihat kekurangan kamu, kasih aja, nanti Tuhan tolong. Akhirnya puji Tuhan sekarang bisa tergabung sini Pak. Kasih tepuk tangan dulu. Berapa kali kalau mau tampil di ibadah minggu gini, biasanya kan 1 hari atau 2 hari sebelumnya ada pelayanan, ada latihan ya Pak. Ya. Terus Pak Randi dari rumah ke gereja naik apa? Naik ojol Pak, Ojol itu ojek online. ojek online. Pak Randi pesan sendiri, order sendiri. Iya order sendiri. Pak Randi ini punya 1 istri ya Pak, nggak boleh tambah ya. Iya. 1 istri dan 1 anak, yang anak boleh tambah. Iya. Gwen sama singkat namanya ya. Ada fotonya nggak tadi ya? Istri dan anaknya. Dan saya pernah dengar Pak Randi katanya kalau mau membantu keluarga menyediakan keperluan rumah, pampers, popoknya anak dan sebagainya. Pak Randi pergi ke supermarket sendiri. Iya Pak, karena Dan- kan masih belum berani kan bawa anak belanja kayak gitu. Jadi istri saya di rumah, saya yang belanja ke supermarket, minimarket gitu. Naik, Sama naik ojek online juga. lalu di tempat supermarket waktu belanja juga. Ya dibantu sama petugasnya. Udah biasa sih Pak. Buat Pak Randi biasa, buat kita nggak biasa itu Pak. Tapi beliau mau dan beliau dimampukan sama Tuhan. Bukan cuma mampu melayani di gereja, tapi melayani keluarga. Saya beberapa kali lihat kalau datang naik ojol gitu, sendirian, dituntun, naik, nyiapin alat-alat. Apa yang membatasi beliau tidak menjadi penghalang untuk Pak Randi bisa melayani Tuhan. Ada yang mau Pak Randi sampaikan buat jemaat, baik yang di rumah maupun tempat ini. Sebagai bentuk kami mungkin dimotivasi sekali lagi Pak. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Iya, saya senang sekali ya. Saya ada di sini bukan karena saya lebih baik atau pelayannya sudah bagus, enggak. Saya juga main gitar masih. Ini kalau di zoom in bagus ini kameranya. Iya. Ya. Saya main gitar, ajarin multimedia. iya, saya main gitar juga biasa-biasa aja, sering salah-salah juga. Ya intinya ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita bisa lakukan, sekecil apapun itu, kalau Tuhan yang menyertai pasti bisa memberkati orang banyak. Itu Tuhan memberkati. Pak Randi menjadi inspirasi buat kita semua sekali lagi. Bahwa mengikut Tuhan dan melayani Tuhan itu tidak boleh dibatasi situasi dan kondisi apapun juga. Pak Randi, boleh saya request sesuatu? Naikkan 1 lagu buat kita semua. Dan kita akan masuk di perjamuan. Ya, suara Pak Randi ini luar biasa. Selain dia bisa bermain musik, ternyata beliau juga bisa menyanyikan pujian. Kasih tepuk tangan buat Pak Randi ini. Sebentar lagi diambilkan gitarnya. Haleluya. Saya undang pemain musik, yang lainnya singers. Maaf ya Bapak Ibu, suara saya pas-pasan ini. Buat Tuhan Yesus. Ketika ku khawatir, lalu di hatiku
datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Angkat dua tangan kita yuk, katakan sama-sama kita menyanyi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, Terima kasih Pak Rambi. semua yang Inspirasi adil buat kami yang dan secara suci, jasmani sehat. Baik. semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Tuhan pakai Pak Rambi lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bangkit. Mari sama-sama berdiri. Katakan dari awal. Ketika ku Kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. damai sejahtera Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan
Amin. Yang di rumah siapkan perjamuan, yang di gereja juga sama-sama kita bawa di hadapan Tuhan. Roti dan anggur. Yang sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua. Jangan dibuka. Saya mohon maaf, jangan dibuka, tetap ditutup, dibawa ke rumah masing-masing. Di gereja kita belum dapat izin untuk mengadakan perjamuan makan dan minum. Anda bisa lakukan di rumah. Kita angkat aja di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, hati kami. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami ini punya kesempatan lebih. Kami boleh melayani Tuhan. Dan biar apa yang kami hari ini dengar, apa yang kami lihat, justru memacu kami, mendorong kami. Untuk kami lebih lagi memberikan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan dikatakan Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Hari ini kita di minggu kedua memperingati lagi kematian Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus kita diingatkan betapa besar kasih dan pengorbanannya. Dan biar apa yang sudah dia lakukan di hidup kita, ini waktunya kita kembali bekerja buat dia. Apapun juga profesimu, apapun juga bidang usaha, karir Anda masing-masing. Jadilah berkat di sana, jadilah terang di sana. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih produktif, lebih efektif. Bahkan kalau Anda belum melakukan apa-apa di tempat ini, pulang ibadah nanti ada petugas yang menanti Anda. Mau Anda orang baru atau orang lama, asal Anda mau, Anda mengambil pilihan keputusan, berikan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Ke depan kita ada banyak proyek-proyek pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada ceki-ceki yang akan dilahirkan. Besok saya akan berangkat ke Berau. Ini Jemaat Berau lagi nonton. Tunggu kami besok. Hari Selasa kita ada CT, Connecting Time. Sama-sama kita akan lihat Tuhan bekerja di sana. Dan Berau akan berdiri di Gereja Mawar Saron. Nama Tuhan dipermuliakan. Di ayat 27 dikatakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti melambangkan tubuh Kristus. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Keduanya diberikan kepada kita. Untuk saudara dan saya, orang yang seharusnya binasa. Kita orang tidak layak. Tapi oleh karena kasih-Nya, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Nanti di rumah Anda bisa langsung makan dan minum. Dengan ucapan syukur. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah percaya ada anugerah, kita kembali dikuatkan. Ada pengharapan, ada sukacita. Melangkahlah dengan iman, saya percaya. Hidupmu dalam penyertaannya. Tidak ada kegagalan. Kalau selama kita mau taat, Tuhan akan hindari kita dari semuanya itu. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang semurah, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Anda bisa simpan perjamuan ini. Kita nyanyikan pujian ini sebelum kita nanti siapkan persembahan kita. Semua yang siapkan persembahan kita. Semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Pikirkan semua itu. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sementara mereka memberi bagi Tuhan, berkati persembahan kami. Kau pakai untuk pengabaran Injil, jadi berkat buat orang lain dimanapun uang ini berada, di kota-kota, di daerah perintisan. Kami percaya keuangan yang kami beri untuk pekerjaan akan jadi berkat. Terima kasih kesempatan yang Tuhan beri. Anda bisa simpan amplop Anda di tempat masing-masing atau nanti ada bisa masuk di tempat disediakan. Angkatlah kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah. Mari angkat dua tangan kita. Masih yang di rumah juga, mari angkat dua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kekuatan dan urapan daripada Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa menyertai kita sampai akhir zaman, Dia berjanji, pergi jadikan seluruh bangsa muridku kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sudah memilih kita, selalu ada di pihak kita. Dan saya percaya kita akan jadi garam, jadi terang, dan terus berbuah lebat bagi kerajaannya. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan semangat yang baru. Pulanglah dengan pengharapan yang baru. Pulanglah dengan keputusan yang baru. Hidupmu tidak boleh sama seperti engkau datang. Saya percaya kita akan berguna, bahkan lebih berguna lagi bagi kerajaannya. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati dan pulang jadi berkat dan siap dipakai Tuhan lebih. Sama-sama saya yang percaya kita semua berkata haleluya,
dan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Thank